Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Sistem Digital. Kali ini kita akan membahas tentang dalil aljabar boolean. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Konita Aulia Himah dari Informatika Angkatan 2020. Nah, aljabar boolean itu apa sih? Jadi, aljabar boolean itu adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Pertemuan kemarin kita itu udah bahas tentang gerbang logika. Nah, buat kali ini kita akan membahas tentang matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika. Kayak gitu ya. Nah, di layar itu udah ada beberapa ekspresi boolean. Atau dalil-dalil dari aljabar boolean. Kita fokus ke yang kolom paling kiri. Yang pertama ada A plus 1 sama dengan 1. Nih, jadi kalau di logika, berapapun nilai A-nya, kalau ditambahkan 1, nanti bakal hasilnya sama dengan 1. Nah, A di sini cuma bisa diisi 0 atau 1, kayak gitu ya. Soalnya kalau kayak kemarin di gerbang logika kan cuma angkanya ya cuma 0 atau 1, kayak gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan dalil annulment. Selanjutnya ada dalil identity atau dalil identitas. Nah, dalil identitas itu nanti hasilnya itu bergantung dengan nilai A-nya. Jadi kalau nilai A-nya 1, hasilnya juga 1, nilai A-nya 0, hasilnya juga 0, kayak gitu. Yang ini OR tambah penjumlahan ya. Kalau yang ini N, ini perkalian, kayak gitu. Itu namanya identitas. Oh ya, buat sirkuitnya nanti bisa dipelajarin sendiri. Terus yang ini annulment lagi, cuman dia yang N. Jadi kalau di logika, berapapun nilai A-nya, kalau dikalikan dengan 0, hasilnya bakal 0, kayak gitu. Itu sama sih kayak di matematika pada biasanya kan, kalau misalnya kita kalau misalnya kita mengalihkan bilangan itu dengan 0, pasti nanti hasilnya juga akan 0, kayak gitu. Selanjutnya ada idempotent. Idempotent ini ekspresinya itu A plus A sama dengan A, sama kalau yang kali itu A kali A sama dengan A. Jadi idempotent itu semisal ada 2A yang di tengah-tengahnya itu ada operasi apapun, bisa plus, bisa kali, nah itu mesti nanti hasilnya akan menjadi 1A gitu ya. Jadi ini ada 2A, nanti jadi 1A, ini ada 2A, nanti jadi 1A, kayak gitu. Semoga bisa dipahamin ya. Terus selanjutnya ada not A aksen. Nah, not A aksen ini kayak kebalikannya dari A. Ya A itu sendiri kan. Kalau A dibalik kan A aksen. Kalau A aksen dibalik jadi A, kayak gitu. Ya ini namanya double negasi. Selanjutnya ada dalil komplement. Nah, dalil komplement ini A kalau ditambahkan dengan A aksen sama dengan 1. Terus yang perkalian A kalau dikalikan dengan A aksen sama dengan 0, kayak gitu. Ya kan nanti kalau yang ini misalnya nih 1 ditambahkan dengan aksennya dari atau komplement dari A itu 0. A 1 tambah 0, 1. Terus yang ini misalnya A-nya 0, terus nanti A aksennya nanti 1, kayak gitu. Berarti nanti 1. Berarti kan kayak 1 ditambah 0 atau 0 ditambah 1. Kalau yang ini 1 dikali 0 atau 0 dikali 1. Pasti hasilnya 1, pasti hasilnya 0. Ini dinamakan dengan dalil komplement. Selanjutnya ada dalil atau hukum komutatif. Hukum komutatif ini tuh kayak urutan tidak mempengaruhi outputnya. Jadi mau urutannya kayak gimana pun outputnya tetap sama. Kayak misal urutannya A plus B atau B plus A, nanti hasilnya bakal sama. Kalau enggak yang perkalian itu A kali B atau B kali A, nanti hasilnya juga akan sama, kayak gitu. Nah, itu sama sih kayak matematika pada umumnya, aritmatika ya. Nanti yang dulu waktu udah dipelajarin kan waktu SD atau SMP gitu kan aritmatika. Nah, itu ya A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B kali A, kayak gitu. Itu gampang sih. Selanjutnya ada
teorema de Morgan. Nah, teorema de Morgan ini itu kalau misal ada operasi A plus B atau A kali B yang di dalam aksen, itu bisa disederhanakan dengan memecahnya, tapi masing-masing tetap diaksenkan, jadi dipecah A aksen sama B aksen. Nah, buat operasinya nanti diganti kayak gitu. Misal nih aku tulisin ya biar lebih jelas, maaf tulisannya jelek. A plus B diaksenkan. Nanti itu bakal sama dengan dipecah, tapi tetap diaksenkan. A jadi A aksen, terus tanda operasinya ini diganti. Jadi yang awalnya plus diganti jadi kali, yang awalnya kali diganti jadi plus, kayak gitu. B aksen. Begitu sebaliknya ya yang ini. Oh ya, ini tuh sangat berguna banget nanti buat penyederhanaan aljabar boolean kayak gitu. Sama juga yang kayak yang ini, idempotent ini juga sangat berguna buat penyederhanaan aljabar boolean. Selanjutnya, nah ini ada beberapa hukum yang lain yang perlu kita jelasin lebih detail. Yang pertama ada absorptive law, kedua ada associative law, lalu ada distributive law. Masuk ke absorptive law. Absorptive law itu adalah hukum yang memungkinkan pengurangan ekspresi rumit menjadi lebih sederhana dengan menyerap suku-suku serupa. Jadi absorptive kan serap ya, jadi menyerap suku-suku serupa kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, misal variabel A terus dioperasikan, ketemu lagi variabel A, tapi variabel A yang habis diketemu ini itu dioperasikan berbeda, operasinya ini berbeda dengan operasi yang pertama. Kayak gitu. Jadi variabel A ketemu operasi, habis itu ketemu ada variabel A lagi, terus ketemu operasi lagi, tapi operasi yang kedua ini beda dengan operasi yang pertama. Kayak gitu. Misal nih aku ambil contoh A-nya 0, A-nya 0 ditambah A-nya 0. Nah, berapapun nilai B, kalau dikalikan dengan 0, pasti hasilnya juga akan 0, kayak gitu kan. Jadi ya, B-nya itu kayak nggak ngaruh gitu loh di sini. Mau B-nya 0, mau B-nya 1, kayak gitu. Ya, pasti nanti hasilnya bakal sama dengan 0, bakal sama dengan A, kayak gitu. Jadi B di sini itu tuh kayak nggak ngaruh gitu. Di sini juga kayak nggak ngaruh. Misal nih, aku ambil contoh yang bawah. 1. Ininya 1. Nah, 1 ditambah B-nya itu berapapun, 0 atau 1, nanti pasti akan hasilnya juga 1, gitu kan. 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 1, 1 kali 1, 1, kayak gitu. Jadi B-nya ini kayak nggak ngaruh gitu loh. Ini sama sih sebenarnya kayak dalil yang ini. Balik lagi ya, dalil yang ini, idempotent. A plus A sama dengan A kali A sama dengan A, kayak gitu. Sama, kayak gitu sebenarnya. Sama ini, A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Soalnya di sini tuh B-nya itu kayak nggak ngaruh. Kayak gitu. Selanjutnya ada associative law. Associative law itu hukum yang memungkinkan penghapusan tanda kurung dari ekspresi dan pengelompokan ulang variabel. Nah, hukum asosiatif ini itu tuh kayak tidak urutan tidak mempengaruhi jawaban kayak gitu. Misal mau B, C ditambahkan dulu baru ditambahkan dengan A, atau A plus B ditambahkan dulu baru ditambahkan dengan C, atau A plus B nggak ada tanda kurungnya kayak gitu, nanti bakal hasilnya itu bakal sama kayak gitu. Terus yang ini juga sih sama, yang ini perkalian kayak gitu. Jadi nanti tuh kalau yang ini bakal gerbang OR-nya ini bakal ada 3 inputan. Kalau yang ini gerbang N-nya bakal ada 3 inputan kayak gitu. Kayaknya udah nggak perlu dijelasin lagi ya, soalnya ini udah sama sih kayak materi-materi pada umumnya, aritmatika, matematika kayak gitu. Selanjutnya ada distributive law. Distributive law itu hukum yang mengizinkan perkalian atau pemfaktoran dari suatu ekspresi. Distributive law itu hukum distribusi yang biasa kita lakuin ketika ada perkalian bertemu dengan penjumlahan. Nah, tapi kalau di aljabar boolean ini, hukum distributive law itu juga mencakup penjumlahan bertemu dengan perkalian. Semisal nih, oh ya sama sih kayak distribusi pada biasanya, tinggal A dikali B terus nanti ditambahkan dengan
A dikali C. Kalau yang ini sama, A ditambah B baru dikalikan dengan A ditambah C, kayak gitu. Jadi tahu ya bedanya, kalau di matematika biasanya kan cuman ada yang atas ini. Nah, kalau di aljabar boolean itu ada penjumlahan, lalu perkalian, kayak gitu. Penjumlahan bertemu perkalian, kayak gitu ya. Selanjutnya, ini ada proving associative law. Jadi membuktikan apakah associative law itu benar berlaku, kayak gitu. Nah, ini ada AND gate. AND gate. Kita pakai AND gate dulu ya. Yang AND gate ini, itu kan kalau asosiatif itu urutan tidak mempengaruhi jawaban gitu. Misalnya XY dikaliin nih. XY dikaliin dulu. Baru dikaliin dengan W dikaliin dengan W ini. Nanti hasilnya sama dengan Z. Sama nggak sih sama WX dikaliin dulu, baru dikaliin dengan Y. Sama nggak sih kira-kira hasil Z-nya? Oke, kita buktikan. Nah, setelah dilakukan pembuktian, ternyata kita fokus ke Z-nya. Hasil Z-nya ternyata sama, kayak gitu. Berarti associative law itu terbukti, kayak gitu. Misal nih, aku ya, misal biar gampang, misal ini aku kasih contoh 1, X-nya 0, Y-nya 1. 0 dikali 1 sama dengan 0. Tulis sini. 1, ininya 1. 1 dikali 0, 0. Tadi sama, ini misalnya ini 1, ini 0, ini 1. 1 dikali 0, 0. Terus satunya ini kan ke sini 1. 0 kali 1, 0. Sama kan hasilnya. Berarti kalau sama hasilnya, ini associative law itu terbukti benar. Selanjutnya, ini ada OR gate. OR gate itu, yang ini kan tadi perkalian. Kalau yang ini itu penjumlahan. Kalau yang ini, XY-nya ditambahkan dulu, baru ditambahkan dengan W. W ini yang, bentuknya OR tuh kayak gini ya. Terus yang ini WX ditambahkan dulu, baru ditambahkan dengan Y, kayak gitu. Apakah sama hasil Z-nya? Kita buktiin, kita fokus ke Z, dan ternyata hasilnya sama, kayak gitu. Sama sih kalau mau buktiin, nanti kalian bisa coba sendiri ya di Digital Works, kan nanti kan bisa tuh, nah, kayak dimainin lampunya, kayak gitu. Tombolnya itu loh. Oke, selanjutnya, proving distributive law. Ini yang AND gate. Ini sebenarnya gabung sih, OR gate dan AND gate. Ini OR-nya, ini AND-nya, ini AND, ini OR gitu. Nah, yang ini apakah sama sih? W kalau dikaliin XY yang ditambahkan dulu, baru dikalikan dengan W, apakah sama kalau WX-nya dikalikan dulu, terus WY-nya dikalikan dulu, baru keduanya itu ditambahkan, kayak gitu. Kita fokus ke Z, dan ternyata hasilnya juga sama. Berarti hukum distributive law itu berlaku benar. Misal nih, aku ambil contoh W-nya 1. X-nya 1. Y-nya 0. W-nya 1. X-nya 1. W-nya 1. Y-nya 0. 1, ini masuk sini langsung ya. 1 ditambah 0, 1. 1 dikali 1, 1. Yang ini 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 ditambahkan 0, 1. Sama kan hasilnya? Kayak gitu. Ini referensinya dari, aku ngambil dari sini ya, buat referensi materi tadi. Nah, ini buat penugasan praktikumnya. Sekarang kita udah masuk modul kedua. Nah, modul kedua ini judulnya pembuktian dalil-dalil aljabar boolean. Buat tujuannya bisa kopas ini, alat dan bahan juga bisa kopas ini, latar belakangnya nanti bisa cari-cari ya di Google, tapi jangan plek kayak gitu ya. Bisa juga ambil dari sini, tapi nanti dipakai bahasa kalian sendiri kayak gitu juga bisa. Terus ini ada prosedur percobaannya. Prosedur percobaannya, jadi di sini kita akan membuktikan dalil asosiatif, sama yang kedua kita akan membuktikan dalil distributif. Nah, ini dalil asosiatif, itu kalian bisa bikin rangkaian yang kayak gini.
Selanjutnya nanti kalian bisa bikin rangkaian kayak gini. Apakah nanti hasilnya sama, kalian buktikan. Terus kalian juga bikin rangkaian yang ini kayak gitu. Bisa sih kayak dibikin misal tabel. Ini misal tabel kebenarannya ya. Terus misal, maaf ya jelek ini soalnya nggak pakai pen. Misal sininya A, sini B, sini C, terus nanti sininya itu A plus B plus C kayak gitu. Nah, nanti yang sini itu yang persamaan selanjutnya yang ini. Tadi kan persamaan yang ini, nanti persamaan yang ini, persamaan yang ini. Terus dibuktikan apakah sama sih hasilnya kayak gitu. Nanti bisa kalian bisa kasih screenshot gambar-gambar yang jadi kayak tiap persamaan dan tiap ininya beda-beda, inputannya beda-beda, kalian tuh kasih gambar gitu loh. Jadi biar kita bisa tahu, oh ternyata kalian emang udah nyoba kayak gitu. Terus tugasnya ini 2.4 ya harusnya. Buatlah tabel kebenaran rangkaian gerbang logika dalil asosiatif hasil percobaan. Buatlah tabel kebenaran rangkaian gerbang logika dalil distributif hasil percobaan. Buatlah laporan pembahasan dan kesimpulan hasil percobaan ini. Kayak gitu. Jadi bikin tabel kebenaran, terus dibuat laporan pembahasan dan kesimpulan. Buat susunannya sama kayak laporan sebelumnya. Jadi ada cover, terus tujuan, latar belakang, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, terus kesimpulan, kayak gitu. Kayak dibuat bab-bab juga ya, jangan lupa. Terus ya pokoknya jangan sampai cuman kopas-kopas dari internet kayak gitu. Kalian sebisa mungkin ya nyoba sendiri-sendiri. Seperti itu. Terima kasih buat perhatiannya. Semisal ada yang masih dibingungin, bisa ditanyain waktu kuliah sinkronus kayak gitu. Makasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.